Good morning. And Good morning. Pia Cabaret. War. It's a somewhat depressing place. Siapa sangka Kenapa nih bikin ribuan kilometer dari Nusantara, sedih? tepatnya di Amerika Selatan, ada sebuah negara kecil bernama Suriname yang menyimpan jejak Suriname. Indonesia begitu kuat. Kisah ini bermula dari seorang bule asal Amerika Serikat yang diliputi rasa penasaran. Ia ingin membuktikan sendiri apakah warisan leluhur orang Jawa yang dibawa ke Suriname pada masa kolonial Belanda masih bertahan atau sudah hilang ditelan waktu. Many people from Indonesia, specifically the island of Java, came here as indentured laborers. The Dutch brought them over when both of the countries were Dutch colonies. Today, the Indonesians are still here. Of course, they're Surinamese now, and they make up an important part of the country's culture. What we're going to do today is we're going to travel around and try to learn a little bit more about their story. Perjalanannya dimulai dari ibu kota Suriname yaitu Paramaribo. Ia mengunjungi sebuah pasar Paramaribo. tradisional yang ramai dan penuh warna. Namun baru beberapa langkah memasuki area pasar, ia langsung terdiam. Wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Dari suasananya, tata letak kios-kiosnya, hingga aroma rempah yang menguar di udara, semuanya terasa begitu familiar. Lebih mengejutkan lagi, dari sudut pasar terdengar alunan musik Jawa yang mengalun pelan. Bahasa yang terdengar di antara para pedagang pun bukan hanya bahasa Belanda atau Seranan Tongo, tetapi juga bahasa Jawa. Pasti menarik ya Suriname. Masih adakah jejak-jejak Indonesia katanya? Kayaknya kayak pasar-pasar di Indonesia ya. Masih lagi mengekalkan walaupun udah jauh dari tanah Nusantara. Ia benar-benar merasa seperti sedang berjalan di sebuah pasar tradisional di Jawa Tengah atau Jawa Timur, padahal ia sedang berada di Amerika Selatan. Rasa penasarannya pun membawanya untuk mencicipi kuliner khas setempat. Saat ia mencoba hidangan seperti kue lapis hingga es dawet, Kue lapis. ekspresinya semakin tak terbendung. Rasanya begitu otentik, begitu Indonesia. Ia tak menyangka cita rasa yang begitu khas bisa bertahan lintas generasi di negeri yang jauh dari tanah asalnya. Yeah, thank you. And what do you call that? Satay. Satay? Yeah. Satay. Okay. In Indonesia, they call it satay ayam. Satay ayam. Yeah. Alright. Yeah, ayam is chicken. Sate ayam. Chicken. Oh, okay. Thank And where are you from? you. American. Oh, America. Okay. Yeah. Not Dutch. Alright. We're gonna try. Excuse me? You know what this is called? Lapis. Okay, Kue let's try lapis. lapis right now. Lapis. Lapis. All right. And there's a random white guy. Excuse me, sir. What do you call this? Dawet. Oh yeah, dawet. Okay, thanks. The dot. I already forgot what this thing is called. All right, let's try out the dawet. Es dawet. Setelah dari pasar, perjalanannya berlanjut ke sebuah lokasi bersejarah, bekas pabrik gula peninggalan masa kolonial. Di tempat inilah ratusan bahkan ribuan orang Jawa dahulu dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja sebagai buruh kontrak. Di sana, ia ditemani oleh seorang pria paruhbaya keturunan Jawa Suriname. Pria itu bercerita bahwa buyutnya adalah salah satu orang Jawa yang dibawa dari Indonesia ke Suriname pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dengan santainya, ia menjelaskan bagaimana para leluhurnya harus meninggalkan tanah kelahiran, menempuh perjalanan laut yang panjang, dan memulai hidup baru di negeri yang sama sekali asing. When did your family come here? My grandfather Yeah. and my grandmother is come from Indonesia, but my father is born in Suriname. Oh, okay. Pria paruhbaya itu kemudian menunjukkan sebuah monumen bersejarah
sebuah penanda yang dibangun untuk mengenang kedatangan orang-orang Jawa di Suriname. Monumen itu bukan sekedar bangunan, melainkan simbol ketahanan, perjuangan, dan identitas yang tetap dijaga hingga kini. Mereka bekerja keras di perkebunan dan pabrik gula dengan kondisi yang tidak mudah. Bahkan menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, banyak buruh pada masa itu yang tidak mendapatkan hak-hak layak, termasuk tidak adanya jaminan atau uang pensiun setelah masa kerja mereka selesai. So on this street you had the former workers of the plantation, and they still live here. Yeah, they live here. They don't get any pension, but they get to keep the houses that they used to live in. Yes. Okay. They can live here. Mendengar kisah Ada itu, pension. si bule Amerika tampak terdiam dan merasa sedih. Ia tak menyangka perjuangan mereka begitu berat. Bayangan tentang hidup di negeri orang, jauh dari keluarga dan tanah kelahiran, membuat hatinya terasa pilu. A good place to live back then? Was it a good life? No, but you struggle. Struggle. Yes. So not a good life. Yeah. I don't know if I want to say a rough life, but that kind of sucks to like work your whole life for like the same company, and then they don't even give you a pension. It's a somewhat depressing place, but at the same time, it is very, very beautiful here. Meski kisah masa lalu dipenuhi luka dan perjuangan, satu hal yang membuatnya kagum adalah bagaimana budaya Jawa tetap hidup. Bahasa, makanan, adat istiadat, bahkan nilai-nilai seperti gotong royong dan keramahan masih terasa kuat. Ia merasakan sendiri bagaimana masyarakat Suriname, khususnya keturunan Jawa, menyambutnya dengan hangat. Senyum ramah, sapaan sopan, dan sikap rendah hati yang ia temui mengingatkannya pada keramahan masyarakat Indonesia. Menurutnya, meski generasi telah berganti dan waktu terus berjalan, sifat dan jiwa orang Jawa di Suriname tidak hilang. Nilai-nilai itu diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi identitas yang tak lekang oleh jarak dan zaman. Di akhir perjalanannya, ia menyadari satu hal penting. Indonesia bukan hanya sebuah wilayah geografis. Indonesia juga hidup dalam budaya, dalam bahasa, dalam rasa makanan, dan dalam hati orang-orang yang menjaganya, bahkan di belahan dunia yang jauh sekalipun. Suriname mungkin bukan Indonesia, namun di sudut-sudut tertentu, nuansa Indonesia terasa begitu nyata. Dan bagi bule Amerika itu, perjalanan ini bukan sekedar wisata sejarah, melainkan perjalanan emosional yang membuka matanya tentang kuatnya akar budaya dan warisan leluhur. Nah, itu tadi pengalaman seorang bule yang cuba untuk mencari adakah di Suriname masih lagi mengekalkan mereka adalah orang Indonesia pada awalnya yang dibawa dari tanah Jawa itu ke Amerika untuk bekerja di pabrik gula dan menempuh perjalanan sangat panjang, perjalanan laut yang sangat panjang, dan akhirnya mereka sampai dan bekerja di pabrik gula. Tapi ada kisah-kisah yang mereka tidak dibayar pension dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak enak didengar. Kata orang-orang tadi, mereka terpaksa struggle, ataupun kehidupan itu adalah harus struggle lah, harus kerja keras gitu kan. Dan kita melihat perjalanan merentas sejarah oleh sang bule ini terhadap melihat adakah masih lagi ada sisa-sisa Indonesia tetap dari tanah Jawa itu di Suriname, dan ternyata ada, karena mereka merasakan, bule ini merasakan bahwa di pasar itu seperti pasar tradisional di Indonesia. Dan ternyata perjalanan bule ini tadi yang coba menelusuri Suriname, ternyata masih ada kesan-kesan Indonesia dari tanah Jawa itulah yang masih lagi kekal sehingga hari ini. Musik Jawanya masih ada, dan ada terdengar logat-logat Jawa juga, dan mereka itu kayaknya masih lagi ada ciri-ciri kata bule ini tadi seperti pasar. Kita lihat tadi seperti pasar tradisional di Indonesia. Ada jualan kue lapis gitu kan, ada macam menu-menu yang macam kita kenal seperti berada di Indonesia. Dan kata bule itu tadi, dia sendiri merasakan bahwa dia tidak merasakan dia berada di Amerika, dia seperti merasa berada di Indonesia kayak gitu. Ternyata masih ada lagi kesan tinggalan walaupun udah bergenerasi
mereka yang awal sampai ke Suriname itu masih mengekalkan lagi beberapa tradisi dari Indonesia. Tanah leluhur mereka, tanah Nusantara itu masih lagi ada, masih lagi melekat di hati, di dada mereka pastinya, dan kita mengharapkan yang terbaik walau di mana juga berada. Mereka tetap membawa tradisi Indonesia itu dan sebagainya. Itu yang memberikan rasa kagum bule itu tadi. Dan agak sedih juga mendengar sejarah dari awal kedatangan mereka ke Suriname itu juga, sehingga tidak menyangka bahwa begitu sesulit itu perjalanannya, begitu sulit juga pekerjaan yang mereka lakukan. Dan akhirnya ya, sehingga hari ini Suriname itu mencatat sejarah kedatangan orang-orang dari tanah Jawa ke Suriname. Masya Allah. Kalau menurut teman-teman ASK gimana? Ada teman-teman atau saudara mara yang tinggal di Suriname atau apa aja? Tutup komen di bawah. Ceritakan, kongsikan dengan AS rasa dan pandangan teman-teman tentang video yang kita tonton bareng tadi. Sampai jumpa lagi di lain video insyaAllah. Assalamualaikum, semua jaga diri. Dadah.